Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video sebelumnya sudah saya singgung sedikit masalah penampakan, yaitu berupa pocong, kuntilanak, gondorwo dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas tentang hal itu, ya, yang sejatinya adalah merupakan tipu daya setan atau kaidus syaitan. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 76, Allah berfirman, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya kaidus syaitan, kaidu yang artinya menipu atau tipu daya, maknanya adalah iradatu madharatil khairi khifyatan. Jadi berniat atau berupaya untuk menimpakan keburukan, ya. Kalau dalam hal ini karena dilakukan oleh syaitan adalah merusak manusia khifyatan, secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya adalah supaya tidak diketahui oleh orang yang menjadi targetnya, oleh orang yang atau kita manusia yang akan ditipu. Nah, dalam dunia kita saja biasanya ketika akan menipu, ya, maka kita akan melakukan atau mengambil cara yang soft atau yang halus, supaya orang yang akan ditipu itu tidak tahu bahwa kita akan menipu dia. Nah, demikian pula dengan setan. Banyak sekali langkah-langkah atau cara-cara yang dilakukan setan untuk menipu kita, supaya kita tidak sadar bahwa kita sedang ditipu oleh syaitan atau setan, ya. Salah satunya yang banyak atau berkembang di masyarakat kita adalah dengan cara penampakan, baik berupa pocong, kuntilanak, genderuwo dan lain sebagainya, ya. Kenapa setan melakukan hal itu, ya? Apa tujuannya? Tujuannya adalah satu, untuk membuat kita takut, ya, atau cemas, khawatir, sehingga ketika ke satu tempat atau ke, misalkan kita mau mengisi rumah baru, kita takut kalau di situ ada penampakan dan lain sebagainya. Yang kedua, setelah kita takut, maka akan memunculkan tujuan berikutnya, ya, yang terkadang itu kita terdorong untuk melakukan ritual yang, mohon maaf, tidak sesuai dengan, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah tujuannya, ya, yang itu dilakukan oleh syaitan. Kenapa disebut dengan tipu daya? Karena, ya, sejatinya wujud aslinya bukan seperti itu, ya. Syaitan yang termasuk dari kalangan jin ini, wujud aslinya ya bukan seperti itu, bukan pocong, kuntilanak, genderuwo dan lain sebagainya, ya. Tapi kenapa mereka menampakkan dalam wujud seperti itu? Karena untuk tujuan-tujuan tadi, supaya kita takut, supaya kita akhirnya melakukan hal-hal yang berbau-bau ritual, sehingga saudara-saudara sekalian, dengan adanya ketakutan seperti itu, maka semakin senang setan, ya. Setan semakin senang dengan kita muncul rasa takut dalam diri kita, apalagi sampai melakukan tadi ritual yang bertentangan dengan syariat. Nah, buktinya apa bahwa itu adalah tipu daya? Buktinya, ya, kalau kita lihat di beberapa negara lain, ya, misalkan di Mesir atau di mana,
penampakannya bukan pocong, bukan kuntilanak. Kenapa di Indonesia, di negara kita pocong kuntilanak? Karena masyarakat kita ya sudah terbiasa, sudah punya mindset bahwa pocong itu menakutkan, kuntilanak itu menakutkan ya. Sehingga penampakannya seperti itu. Nah, kemudian bukti kedua, dan insya Allah ini bisa dicoba, bisa dibuktikan oleh kita. Kita terbiasa ketika menghadapi hal seperti itu, melihat penampakan, yang biasa kita baca adalah ayat kursi ya. Karena memang ada satu riwayat, nanti saya jelaskan di belakang, saya sebutkan riwayatnya, hadisnya, yang berkaitan dengan penampakan tadi, atau ketakutan kita terhadap setan, gangguan setan. Nah, biasanya di masyarakat kita, mohon maaf kalau terjadi hal seperti itu, maka yang dibaca adalah ayat kursi ya. Tapi kebanyakan kita, mohon maaf, ketika membaca hanya sekedar di mulut, bahkan terkesan seperti yang saya sebutkan kemarin, seperti jambi-jambi atau mantra. Padahal tujuannya ketika kita membaca ayat kursi itu adalah supaya memunculkan keyakinan kita ya, seperti makna yang terkandung di dalam ayat kursi. Karena ayat kursi ini ayat yang luar biasa. Bahkan dalam beberapa kitab tafsir disebutkan sejumlah riwayat yang mengatakan bahwa ayat kursi ini adalah a'dhamu ayatin fil Quran, adalah ayat yang paling agung, ayat yang paling luar biasa kandungannya di dalam Al-Quran. Nah, biasanya membaca ayat itu. Nah, bukti, kita bisa buktikan ketika ya kita takut atau apa ya, sementara kita membaca ayat tadi tanpa penghayatan, tanpa memahami apa yang kita baca, dampaknya atau efeknya kurang. Berbeda ketika kita tanpa membaca, tapi keyakinan kita sudah terbentuk bahwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bahwa Allah adalah Tuhan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah tidak ada Tuhan ya, ilah itu Tuhan yang patut disembah. Kenapa Allah disebut sebagai ilah atau Tuhan yang patut disembah ya? Karena kemahasempurnaan Allah. Allah maha sempurna ya, dengan segala sifat-sifatnya. La ilaha illa huwa, huwa ini kembali kepada Allah. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, dan maha mengurusi alam semesta. Al-Qayyum ini berkaitan dengan tadbir, yaitu mengatur dan mengurusi alam semesta ini. Bahkan di dalam kitab tafsirnya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan bahwa Al-Hayyu ini ya, sifat yang berkaitan dengan Al-Hayatul Kamilah, kehidupan yang sempurna, yang memiliki sifat-sifat turunannya, seperti As-Sam'u ya, maha mendengar, Al-Basar, maha melihat, Al-Qudrah, maha kuasa, dan yang sejenisnya. Kemudian Al-Qayyum, yang maha mengurusi, ini juga memiliki sifat-sifat turunan, seperti An-Nuzul, turun ya. Kemudian Al-Ihya, menghidupkan, kemudian mematikan, dan yang sejenisnya. Nah, la takhudhu sinatu wala naum, Allah itu tidak ngantuk ya, sinah itu ngantuk, wala naum, dan tidak pula tidur. Ini menunjukkan kemahasempurnaan Allah yang berbeda dengan makhluk, berbeda dengan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Di sini didahulukan lahu ya, seperti yang
Sehingga saya sebutkan ketika ada mendahulukan satu lafaz, satu kata pasti ada maksud. Ya, di sini adalah hasil untuk menunjukkan bahwa hanya milik Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, ya, dan apa yang ada di bumi, termasuk diri kita, termasuk semua makhluk, ya, jin termasuk. Yang tadi yang menyerupai kuntilanak, menyerupai pocong dan lain sebagainya, itu semua berada dalam kepemilikan Allah. Itu semua berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, termasuk ubun-ubun kita. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat, bantuan, pertolongan, ya, kepada siapapun illa bi'idnih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk malaikat sekalipun tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa memberikan manfaat, ya, kepada kita manusia tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia, Allah, mengetahui apa yang ada di depan mereka. Syekh Abdurrahman As-Sadi menyebutkan yang di depan ini maksudnya adalah ma madha, apa yang telah lewat, ya. Jadi hal-hal yang sudah kita lalui, ya, ini termasuk dalam kategori tadi, ma baina aydihim wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka, ay ma yustaqbalu minha. Jadi apa yang akan datang, apa yang akan kita hadapi di masa mendatang. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada yang bisa, yuhituna itu meliputi sebenarnya. Tidak ada yang bisa memiliki pengetahuan atau ilmu Allah illa bima syaa, kecuali dengan izin Allah, ya, kecuali di atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursinya, ya, ini salah satu ayat yang termasuk kategori mutasyabihat, ya, jadi mengandung multi tafsir. Tapi ada sebagian mufassir menafsirkan kursi di sini adalah pijakan kaki, ya, yang menunjukkan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi langit dan bumi, ya. Wala ya'udu hifdhuhuma, dan itu tidak sulit bagi Allah untuk menjaga keduanya, untuk menjaga langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'azim, ya, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah makna ayat kursi yang semestinya kita bangun, memunculkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah lah yang Tuhan yang maha sempurna. Sehingga ketika kita meyakini seperti itu, ya, bahwa hanya Allah Tuhan yang patut disembah, maka tidak ada lagi kita menutup celah bagi setan tadi untuk menipu kita, yang berujung pada ritual-ritual yang bertentangan dengan syariat, ya. Kemudian kita juga meyakini bahwa Allah lah yang menggenggam kita, Allah, semua makhluk termasuk mereka jin semua segala macam, ya. Dan kemampuan mereka di bawah, jauh di bawah. Kenapa? Mereka adalah makhluk sementara Allah adalah Khalik, sang pencipta. Maka munculkan keyakinan seperti itu. Sehingga kalau kita sudah terbangun keyakinan seperti itu tanpa membaca pada saat kita, ya, berhadapan dengan kondisi seperti itu, yang mungkin bagi sebagian orang menakutkan, insya Allah tidak akan jadi masalah. Kenapa? Karena tidak ada tujuan, ya, yang dilakukan oleh setan untuk melakukan penampakan dalam bentuk seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, saudara-saudara sekalian, ada satu riwayat yang berkaitan dengan ayat kursi ini, di mana
disebutkan bahwa satu ketika Abu Hurairah ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk menjaga pengumpulan zakat fitrah, hasil pengumpulan zakat fitrah di Baitul Mal. Dan satu ketika, satu malam, datang pencuri yang mengambil sebagian dari harta tadi dan tertangkap oleh Abu Hurairah. Akan dilaporkan kepada Rasulullah, tapi si pencuri tadi bernegosiasi supaya jangan dilaporkan karena saya sedang membutuhkan dan saya memiliki keluarga. Akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah dan tadi pencuri tadi berjanji untuk tidak datang lagi. Ternyata di hari berikutnya terjadi lagi hal seperti itu, dan setelah negosiasi akhirnya dilepaskan. Sampai ke malam ketiga, pencuri tadi datang lagi dan mencuri, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah dan akan dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa ada negosiasi lagi. Ternyata si pencuri tadi masih negosiasi. Apa katanya? Tolong jangan laporkan. Nanti saya ajarkan kamu beberapa kalimat. Apa itu? Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Kalau kamu mau beranjak kepada tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi min awwaliha hatta takhtimal ayat. Dari awal sampai akhir ayat, yaitu dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhirnya wa huwal aliyyul azim. Terus selanjutnya la yazalu anka minallahi la yazalu alaika minallahi hafid walan yakrubaka syaitanu hatta tusbih. Kamu dengan membaca tadi, maka kamu akan selalu ada pelindung, ada yang akan melindungi kamu, penjaga. Dan setan tidak akan, di sini pakai tidak akan mendekati kamu sampai waktu pagi. Nah, ketika hal ini diinformasikan kepada Rasulullah SAW, apa kata beliau? Rasulullah bersabda, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Wahai Abu Hurairah, dia itu berkata benar, wa huwa kadzub, dan dia adalah pendusta. Nah, ini mungkin ada hal yang harus kita cermati. Rasulullah mengatakan bahwa dianya ini dijelaskan di sabda Rasulullah berikutnya, daka syaiton, dialah setan. Setan ini sudah mengatakan hal yang benar. Jadi apa yang diinformasikan oleh setan benar tadi. Tapi ingat, di sini Rasulullah menambahkan dengan redaksi wa huwa kadzub, Jadi seakan-akan Rasulullah ingin mengingatkan kepada kita bahwa walaupun perkataannya benar, tapi ingat dia itu pendusta. Artinya apa? Artinya kita harus tetap berhati-hati dengan informasi yang disampaikan. Dan inilah yang sering terjadi. Terkadang informasi yang disampaikan oleh setan, bahkan bisa jadi tadi 100% benar, tapi pasti ada tujuan yang tidak baik. Bahkan sering nah insya Allah nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Dari 10 informasi yang disampaikan bisa jadi 9 benar, tapi 1 tidak benar. Nah, 1 ini yang harus kita waspadai. Nah, demikian pula saudara-saudara sekalian dengan informasi tadi. Nah, maka kita juga harus berhati-hati, karena fenomena yang terjadi tadi, ketika misalkan kita takut segala macam gitu kemudian kita membaca ayat tanpa ada penghayatan, tanpa ada upaya untuk membangun keyakinan kita, padahal tujuannya
ingat bahwa berkaitan dengan Al-Quran yang adalah tuntunan kita, ya. Jadi jadikan apa yang kita baca itu sebagai tuntunan kita, sebagai penuntun kita untuk membentuk keyakinan kita bahwa Allah lah Tuhan yang patut disembah, bahwa Allah lah yang mengawasi dan mengatur semua makhluk, ya, termasuk manusia dan jin. Nah, ini juga banyak terjadi terkadang ketika kita misalkan ngisi satu rumah, ya, kemudian karena ada takut tadi, akhirnya kita pasang tulisan, ya, ayat kursi dengan niat, ya, dengan niat, catatan dengan niat untuk sebagai pagar, ya. Padahal saudara-saudara sekalian, nah ini salah satu, dan insya Allah ini bisa dibuktikan oleh siapapun, sekali lagi oleh siapapun, ya, selagi kita muslim dan mengakui Allah sebagai Tuhan dan Rasulullah sebagai Nabi. Ketika kita membentuk keyakinan kita, ya, seperti tadi makna ayat kursi, tanpa ada yang kita lakukan seperti itu, insya Allah akan melindungi kita dari goda-godaan seperti itu. Demikian saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Hadana wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.